Ya, melihat apa yang menjadi realitas hari-hari ini, menurut saya akan hancur Indonesia ini kalau dipimpin oleh Jokowi. Seperempat atau seperlima APBN kita untuk membayar bunga utang, belum pokoknya. Jadi kita memang butuh pawang utang gitu ya. Kan adalah manifestasi dari pikiran. Ada hal yang berbeda antara berpikir besar, bertindak besar, dan bicara besar. Menurut saya, Jokowi berpikir besar dan dia bertindak besar. Yang lain bicaranya saja yang besar, tindakannya kita belum tahu. Memang gagal, ini memang pemerintahan yang gagal. Jadi itu menunjukkan ini pemerintahan ini amburadul, ya. Tidak ada kepemimpinan. Pendapatan belanja negara disusun bersama-sama Presiden dan DPR. Jelas, jangan kemudian cuma menyalahkan pemerintah, tapi partainya di DPR menyetujui anggaran-anggaran itu. Ayo kita bicara soal hutang. Dalam undang-undang kita jelas, hutang baru berbahaya. Hutang baru dianggap tidak boleh kalau di atas 60% dari rasio PDB kita. Kalau masih 20%, undang-undang membolehkan. Pemerintah salah? Tidak, karena undang-undang dibuat bersama pemerintah dan DPR. Kenapa Bapak memilih fokus infrastruktur dan perhubungan ini kemarin? Ya, yang pertama saya ini terbiasa kerja fokus ya. Saya nggak mau kerja semuanya dikerjain kemudian hasilnya nggak jelas. Lebih bagus fokus tapi hasilnya bisa terukur, ada angka-angkanya yang saya inginkan itu. Jadi kenapa infrastruktur? Karena ini menjadi sebuah fondasi bagi negara kita untuk berkompetisi dengan negara-negara lain. Tadi sudah disampaikan oleh beliau mengenai indeks competitiveness kita, indeks daya saing kita terhadap negara-negara lain, dan kita masih pada posisi di tengah. Kita ingin berada pada posisi di depan. Dan infrastruktur itu bukan urusan masalah membuat jalan tol, membuat airport, membuat pelabuhan, atau membuat pembangkit listrik, enggak. Infrastruktur itu yang pertama, cipta lapangan kerja, menciptakan lapangan kerja, infrastruktur. Yang kedua, menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, bukan uang beredar, PDB ekonomi kita hanya di Jakarta, hanya di Jawa, enggak. Kita ingin ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Karena tentang nasionalisme, dia menghargai perbedaan, dia melihat perbedaan tidak sebagai lawan, tapi sebagai kekayaan bagi bangsa ini. Satu hal yang saya pelajari dari Jokowi adalah dia ingin membangun Indonesia seperti taman bunga. Ada warna merah, ada warna kuning, ada warna putih, dan semua hidup berdampingan tanpa menggunakan kekerasan satu dan yang lain. Jokowi adalah jawaban dari semua mimpi-mimpi kita. Jokowi adalah karunia yang harus kita perjuangkan. Prestasi itu kalau melebihi dari apa yang ditargetkan, yang menurut saya jangan menipu rakyat lah. Adiana Pitupulu mengatakan Jokowi berpikir besar dan dia bertindak besar, yang lain bicaranya saja yang besar, tindakan itu belum tahu. Jokowi itu jawaban dari harapan-harapan kita yang sudah capek dan kekerasan, capek dengan penculikan, intimidasi, ancaman, dan sebagainya. Jokowi adalah jawaban dari semua persoalan. Alhamdulillah perjalanan lancar, kembali, dan juga polisinya banyak untuk mengatur pemerintah. Terima kasih Bapak. Tempuhnya gimana Pak? Tempuh lebih cepat. Lebih cepat. Ya. Berapa jam kira-kira Pak perbedaannya? Perbedaannya lumayan sih, dari tahun kemarin kayaknya lebih cepat tahun ini. Lebih cepat tahun ini. Yang ketiga, ada perbaikan jaringan logistik kita. Karena ini negara ini 17.000 pulau. Bapak Ibu bisa bayangkan 17.000 pulau yang memerlukan semuanya infrastruktur, sehingga jaringan logistik kita akan menjadi lebih baik. Kemudian ini juga memberikan fasilitas pada produksi, memfasilitasi produksi, sehingga infrastruktur yang sudah kita kerjakan 5 tahun kemarin harus disambungkan dengan sentra-sentra produksi, baik itu produksi pertanian, produksi nelayan, produksi sentra-sentra industri kecil, kawasan industri, harus terhubung ke sana semuanya. Kala banyak orang melihat sangat sederhana. Dia melihat jalan cuma kumpulan aspal. Dia melihat jalan cuma kumpulan semen. Bukan. Manfaat untuk lebaran, jangan berpikir kemana-mana. Manfaat untuk biar kita nanti bisa berlebaran, kita naik mobil.
Tidak ada bangsa yang bisa dibangun secara instan. Membangun negara bukan sulap, membangun negara bukan cuma omong besar. Membangun negara butuh kerja besar. Membangun negara butuh fakta dan kenyataan, bukan menebarkan hoaks. Prestasi itu kalau melebihi dari apa yang ditargetkan, yang menurut saya jangan menipu rakyat lah. Saya kira dengan mempercepat ini kan memang mau dijadikan itu semacam seolah-olah prestasi dari pemerintah sekarang. Padahal menurut saya itu bukan prestasi, itu kewajiban biasa, rutin gitu. Yang keempat itu juga pelayanan publik. Karena apapun, ada sekolah, tidak ada jalan menuju ke sekolah, bagaimana? Ada puskesmas atau rumah sakit, tapi nggak ada jalan ke sana, bagaimana? Orang akan datang ke sebuah puskesmas. Ini pelayanan publik. Saya berikan contoh yang paling nyata. Misalnya dari Wamena ke Nduga, yang sebelumnya harus jalan kaki, butuh waktu 4 hari 4 malam. Dengan jalan yang sudah dibangun oleh Kementerian PU, dari Wamena ke Nduga sekarang hanya kira-kira 5-6 jam sudah sampai. Presiden Jokowi sudah membangun 4.000 km jalan, 40 pelabuhan, puluhan bandara, dan sebagainya. Jalan itu dibangun tidak untuk jalan, pelabuhan dibangun tidak untuk pelabuhan, bandara dibangun tidak untuk bandara. Semua dibangun untuk meningkatkan pertanian, perkebunan, industri, wisata, dan semuanya berarti lapangan kerja buat kita semua. Pemerintah menerjemahkan infrastruktur hanya secara sederhana. Padahal menurut Fadli, infrastruktur dapat diartikan bahwa seperti kesehatan dan pendidikan. Ia juga menilai pembangunan infrastruktur yang diprioritaskan seharusnya dapat menstimulasi ekonomi atau yang paling dibutuhkan masyarakat. Fadli menyebut hal itu tidak terjadi sehingga penggunaan dana tidak efektif dan menimbulkan hutang lagi. Sekali lagi dia bilang sama kau, jangan kau merasa menjadi anggota DPR untuk kau tinggi hati, seenak-enaknya kau mengatur-ngatur apa yang ada di negara ini. Saya di Kabupaten Bogor, saya bertanya kepada masyarakat di Parung Panjang 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah hidup di era pemerintahan sekarang ini makin mudah atau makin susah? Jawabnya rata-rata makin susah. Saya rekam semua itu di mana-mana juga. Sehingga kalau ada yang sakit di Nduga untuk dibawa ke rumah sakit di Wamena, tidak harus kita membopong selama 4 hari 4 malam. Tanya lagi. Ya, bicara hoax, Pak. Kemudian Bicara hoax terus nggak berhenti-berhenti, Pak. Jadi ya hoax jadi, terus yang dibicarain. BBM Coba bagaimana? jadi anggota Naik jadi atau pimpinan turun? DPR, jadi pimpinan Belum ada DPR harusnya jangan bicara Coba. hoax. Berhentilah menyebarkan kebohongan. Berhentilah membodohi rakyat. Ya, Gini, lihat. harus menjadi contoh Harga bagi BBM naik atau masyarakat. harga BBM naik atau Untuk turun? rakyat Indonesia loh. Presiden Jokowi sudah tentang keperluan membangunkan Indonesia, bukan saja politik tapi ekonomi. Dia membawa satu pemikiran yang baru, tidak sama dengan yang Wah, kalau ngomongin prestasi Jokowi selama 7 tahun ini, kita harus jujur. Bahkan dari tangan kita nggak cukup untuk menghitung. Semua presiden pasti membangun infrastruktur itu. Jadi itu bukan prestasi. Seolah-olah infrastruktur ini menjadi etalase keberhasilan. Orang pinter banyak banget. Indonesia ini kelebihan orang pinter. Cuma kurang orang yang punya integrity, orang yang punya moral. Mau dijadikan itu semacam seolah-olah prestasi dari pemerintah sekarang. Padahal menurut saya itu bukan prestasi. Itu kewajiban biasa, rutin gitu. Orang-orang ributin soal Jokowi, aku browsing siapa sih dia gitu. Saya mengagumi Jokowi ya, saya pelajari sifat-sifat yang positif, karakter yang positif dari seorang Jokowi. Dan makin aku tahu sosok Jokowi, makin kagum. Wah, dia nggak mau terima gajinya. Kemudian di beberapa cerita dia diundang di nonton wayang, disediakan tempat di depan. Dia nggak mau duduk di depan, dia mau dari belakang loncat pagar bersama rakyat. Jawa kalau naik 500 perak saja demonya 4 bulan. Di sini naik 1000 perak saja demonya sampai 6 bulan. Saudara-saudara kita yang di Wamena, yang di Pegunungan Tengah, harga 60.000 diem bertahun-tahun. Bayangin waktu kecil saya dulu hidup di bantaran sungai, di pinggir sungai, dalam sebuah kehidupan yang sangat sulit. Ya, dan sekarang ini saya sangat bersyukur sekali. Good job.
Kemudian cuma menggerutu terus tanpa memberikan solusi, itu bukan oposisi yang membangun, itu oposisi yang tidak membangun apa-apa selain kebencian di rakyatnya sendiri.